Halo semuanya, kembali lagi bersama channel kami di Untold Story. Nah, di sini saya sedang berada di Danau UNS dan bersama narasumber kami. Nah, yang narasumber kami ini punya cerita tentang kejadian di Danau UNS. Nah, mungkin dia mau cerita, tapi sebelumnya perlu kami tekankan bahwa di sini kami sama sekali tidak bermaksud untuk menyinggung pihak terkait, karena tujuan kami hanya menceritakan pengalaman yang dialami oleh narasumber kami. Ya, mungkin perkenalan dulu bisa, Mas? Silakan. Ya. Jadi perkenalkan, nama saya Fitwandi Yuliansyah. Saya mahasiswa tingkat akhir pendidikan bahasa Jawa, angkatan 2016. Jadi mungkin kalau teman-teman yang kemarin nonton video yang kesurupan massal, itu kan narasumbernya Mas Isan ya, Mas. Ya, Jadi Mas Isan ini teman seprodi saya, sekelas juga, satu angkatan. satu angkatan. Terus kebetulan juga pas dicerita itu, kebetulan kita mengalaminya sama ya Mas, sama-sama di gedung E juga. Iya, waktu itu. Nah, langsung ke cerita danau aja ya Mas ya. Iya, Jadi monggo. sebenarnya saya itu nggak terlalu punya banyak cerita di danau, karena saya sendiri juga jarang banget main ke sini. Saya malah seringnya main ke FKIP. Iya, Kalau ke sini ini malah seringnya ke itu Mas, ke SPMB. Ya, ke situ. Jadi pengalaman saya di danau yang pertama kali itu waktu itu tahun sekitar 2016 Mas. 2016 itu berarti semester 1 ya, Mas? Semester 1, semester 2 ya. Iya, semester 1. Kita itu masuk semester 1, Mas, 2016 kan. Iya, semester semester 1 ya. Waktu itu kan masih maba juga ya Mas ya. Iya. Waktu itu saya itu dapat info dari teman seprodi juga. Saya dikasih tahu, Fit, ini kakak tingkat ini baru ada acara, ada event gitu loh Mas. Iya. Eventnya itu kayak pentas ketoprak. Pentas ketoprak. Nah, waktu itu memang dari eventnya itu cutting itu butuh pemain. Butuh pemain waktu itu. Nah, akhirnya teman-temanku itu bilang, ini kakak tingkat ini butuh pemain bola keprok. Oh ya, perangan gitu. Nah, ya mungkin info buat teman-teman, bola keprok itu perangan. Jadi kalau kalian pernah nonton ketoprak itu yang berkelahi, yang perang-perangan, itu namanya bola keprok. Bagian jotos-jotosan. Nah, bagian jotos-jotosan gitu. Nah, ya udahlah, waktu itu aku cuman mikirnya ya udah nggak apa-apa lah, ya mungkin ini salah satu cara saya mungkin buat dekat sama cutting juga gitu kan ya. Terus waktu itu gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Akhirnya malam itu aku langsung ditembusin sama mas cuttingnya. Langsung cuttingnya itu ditembusin. Dik, aku kakak tingkat yang nyari pemain gini. Terus akhirnya kamu bersedia ndak ini udah. Oh ya udah Mas. Terus aku tanya loh, latihannya kapan Mas? Latihannya malam hari, bisa nggak gitu kan. Terus waktu itu kan aku alasin Mas, karena memang kalau malam hari itu memang aku ada acara di masjid gitu. Jadi aku itu tak alasin, aku itu bisanya jam 9 ke atas Mas, baru bisa datang gitu. Terus nggak apa-apa kan? Oh ya udah nggak apa-apa. Yang penting dalam waktu kurang lebih 3 minggu ini kamu bisa intensif atau enggak. Ya aku bilangnya ya udah, tak usahain gitu aja waktu itu. Terus latihan pertama itu kan di gedung F Mas, gedung F FKIP ya. Waktu itu jam 10 saya datang. Terus ya biasalah, kita latihan vokal, latihan vokal itu perangan lah, kita ya reading gerakan lagi lah biar halus gitu. Terus selesai itu jam 11 lebih lah, setengah 12 lah, mungkin 12 malam. Nah waktu itu kan ya udah kan aku pulang kan Mas, setengah 12 itu. Nah ternyata kakak tingkat itu nggak pada pulang langsung. Mereka itu main dulu ke sekre KM, fakultas yang di dekat NH. Ya. Nah, berarti kan waktu itu kan ya aku pulang sendiri gitu loh. Terus aku tuh aku itu sebenarnya penakut Mas, kalau masalah kayak misteri gitu aku paling penakut gitu loh sebenarnya. Tapi ada penasaran gitu loh. Alaing itu loh. Nah waktu itu aku tuh beraninya lewat
lewat FH ya. Padahal kan kalau dipikir itu paling cepat itu kan lewat Pertanian. pertanian. Iya, yang di Lewat air. MIPA pertanian. Tapi waktu itu beraninya saya itu masih lewat FH. Iya. FH terus muter sana baru keluar. Terus suatu hari itu latihan lagi tapi di Sekre UKM Sekre UKM fakultas yang di lantai 2 Oh kan iya, ada lantai aula. dua. Oh iya. Latihannya di situ jam 10 itu baru mulai. Aku datangnya juga jam 9 baru sampai. Terus waktu itu sutradaranya belum datang mas. Oh belum datang. Ya udah kita kan reading dulu biasa latihan sendiri. Terus jam setengah 11 itu sutradaranya nelpon, mas aku nggak bisa nemenin karena orang tua aku di rumah nggak ada yang nemenin gitu katanya. Iya. Terus ya udah nggak apa-apa, akhirnya kita tetap latihan jam 11. Kita kesepakatan waktu itu kita tutup latihannya, kita lanjutin besok. Iya. Nah jam 11 itu pulang semua ya biasa mas, yang pulang aku tok, yang lain tuh ke ngobrol-ngobrol di sekre lagi. kayak gitu. Nah waktu itu aku tuh apa ya, kayak nggak nyadar aku tuh lewat sini, lewat MIPA sini. lewat MIPA Yang jalan tadinya dihindarin. Padahal awalnya aku pengen hindarin, tapi Niatnya tiba-tiba kok lurus gini loh. gitu. Pas sampai depan Puskom. Oh iya, Puskom, kan depan MIPA itu loh. Iya, depan Oh baru sadar, kok aku lewat MIPA ya gitu. Pikirku aku mau putar balik. Iya. Terus aku mikirku ya udah nggak apa-apa lah, coba wae. Emang ngopo sih ya, emang Iya. ngopo sih gitu loh. Tak coba. Kok apa ya mas? Kalau aku sialnya waktu itu udah ada motor papasan motor gitu. dari pas-pasan dari depan ya ada, dari belakang juga ada. Aku cuma sendiri gitu mas. Terus aku tuh apa ya andalanku ya cuman apa ya, cahaya motor gitu Iya, loh. Padahal ya motorku tahu sendiri tuh mas, nggak terlalu terang gitu loh. Iya. Oh ya udahlah, aku mataku itu cuman fokus ke lampunya itu kemana ya, tak ikutin lampunya gitu loh. Iya. Jadi aku nggak berani Nengok kanan kiri gitu. kiri kanan itu nggak berani. Terus setelah ngelewatin Agrobudoyo itu yang belum tahu mungkin Bukit Kendil ya nama lainnya ya. Iya. Bukit Kendil. Yang antara MIPA sama pertanian. Sama itu pertanian ya? yang nanjak itu. Iya. Terus itu ini udah, aku tuh sebenarnya sebelum masuk apa ya MIPA itu udah baca-baca gitu, udah ngaji yo mergo wedi juga gitu. Aku mau coba ya isi apa aku lah ndonga iki maca surat iki tak waca kabeh. Lah tapi pas di depan Agrobudoyo iki kayak nggak mempan gitu loh. Malah ini tambah panas gitu loh. Di leher. Malah tambah panas di leher. Terus tak paksa. Nah, waktu di depan danau, mungkin danau ini mas, danau yang itu. Jadi kalau dari arah MIPA itu kan danau di sebelah kiri tuh mas. Iya. Mau lewat situ tuh kayak di hati itu kayak ada yang bilang mas, ada yang bisikin, coba deh ngelatih kiri gitu loh. Iya. Coba deh ngelatih kiri. Aku pertama nih nggak mau mas. Tapi akhirnya nengok apa gimana? Coba mas ngelatih kiri loh. Makanya aku langsung belok kiri mas. Iya. Kiri. Nggak ada apa-apa mas. Waktu itu mataku itu nggak fokus gitu loh. Iya. Terus lama kelamaan waktu itu mataku itu langsung fokus di bibir danau. Kayak ngejas fokus gitu lah. Iya. Kan. Kok ada perempuan ya gitu. Perempuan tapi rambutnya panjang. Terus putih. Pakai baju putih gitu apa? Terus ya baju putih. Baju putih. Terus alhamdulillah gini mas. Dia itu ngadepnya ke sini. Ke danau. Nggak ke sana. Oh iya. Alhamdulillah aku syukurnya dia tuh nggak ada jalan gitu loh. Iya, jadi nggak tambah takut gitu ya mas ya. Aku syukurnya dia masih nggak ada ke sini gitu loh. Iya. Aku waktu itu nggak notice dia dia manusia atau bukan, aku nggak notice itu loh. Iya. Oh ya udahlah, aku lanjut. Terus sampai di depan sini, depan rektorat belok kiri itu. Iya. Aku baru notice. Masuk jam segini kok aneh ya cewek neng gini ya gitu kan. Tak delok jam iki kok jam 11 lebih gitu loh. Iya. Jam setengah 12-an toh. Masa ada sih kayak gitu. Sebenarnya lanjut. Nah itu kan pengalaman saya yang pertama. Iya. Ya aku nggak nganggap itu aku bisa lihat lah mas. Aku berasumsi ini aku nggak sengaja gitu lah. Iya. Ya mungkin dia memang ada di situ. Terus aku juga nggak sengaja lihat itu. Iya. Karena waktu itu juga didukung rasa takut juga. Iya. Terus situasi ini juga
apa ya, baru sendirian juga baru ya Mas ya? sendirian terus jam segitu juga. Aku berasumsi ini oh mungkin nggak sengaja kelihatan juga. Iya. Terus cerita yang kedua ini juga di sini Mas, Di tempat danau ini juga ini. iya, di danau. Nah mungkin kita flashback sebentar ya. Iya. Mungkin tahun 2017 danau ini kan belum kayak gini Mas. Iya, Kalau masih. teman-teman lihat ini jembatan terus area trek buat jalan-jalan ini kan belum ada Mas. Iya, dulu pas awal belum kayak gini, belum masih sebagus ini. masih gelap banget itu. Heeh. Masih gelap dan ya belum sampai segini lah, belum ada jembatan gini. Nah ini kejadiannya waktu itu di tahun 2017 kayak Mas, pas ulang tahun UNS. Ulang tahun UNS. Oh iya, 2017. 2017 ya. Itu kan bulan Maret pasti kan. Iya, Maret. Nah waktu itu ya biasa UNS itu kalau ulang tahun kan pasti dari awal bulan itu kan pasti udah rame Mas, kayak ada lomba ini, lomba itu, lomba Iya. ini, lomba itu, banyak banget sampai rektorat itu kan juga rame kan. Iya, langsung. Dan akhirnya juga ada perkuliahan juga yang diliburkan seperti itu kan juga ada. Nah waktu itu masih semester 2 ya Mas, atau 3 ya? Semester 2 berarti. 2, semester 2. Nah waktu itu kan memang ada apa mata kuliah yang memang diliburkan waktu itu. Iya. Jadi sebagai gantinya kan kita disuruh apa waktu itu nonton pagelaran wayang. Oh iya, yang pagelaran wayang. Pagelaran wayang Iya, yang di Saya di rektorat itu. Nah, Iya. itu kan kalau nggak salah Sabtu malam ya, Sabtu malam. Iya, Sabtu malam. Sabtu malam. Nah itu kan kita disuruh, kayaknya tugasnya disuruh buat transkrip cerita. Iya. Jadi cerita yang awalnya di situ dalangnya itu menceritakan dalam bahasa Jawa, kita membuatnya dalam bahasa Indonesia seperti itu kan. Waktu itu kan memang di sini itu kan mulainya jam 9 Mas. Ceritanya itu kan baru mulai kan jam 9 Iya, ya itu bahkan belum mulai, masih nyanyi-nyanyi, masih tes sound gitu loh. Nggih. Kita kan bahkan kita sudah datang itu jam 7 sampai jam 8 itu sudah datang, udah absen dulu gitu loh. Iya. Nah waktu itu saya parkir di sini di SPMB. Teman-teman itu ada yang parkir di ini pertanian, ada di LPPM juga ada. Iya. Di SPMB itu cuman aku sama temanku bahasa Jawa juga. Iya. Satu. Berarti kan di situ ada 2 orang. Terus aku jalan ke rektorat. Iya. Rektorat ya, buat nonton lah sama teman-teman. Terus waktu itu kan jam 9 baru mulai. Jam 9 baru mulai, ya udah aku nonton dulu. Terus jam setengah 11 itu kebetulan aku itu memang suka apa ya? Suka minum kopi. Iya. Tapi ya kopi yang sasetan gitu lah. Aku tuh dari rumah itu udah rencana bawa kopi biar nanti ya nggak ngantuk lah, ibaratnya gitu kan. Terus aku jam setengah 11 itu kok pengen buat kopi ya gitu kan. Akhirnya kan nanya sama temen, dispenser yang ada air panasnya mana ya gitu. Karena saya ingatku cuma ada di sini, SPMB di itu. SPMB, Oh iya. depan IK itu kan ada. Terus pikirku masa udah balik yang SPMB lagi. Aduh ya. Terus aku tanya sama temen, di sini dispenser air panas yang paling dekat mana? FP, enak FP. Fakultas Pertanian ada. Ya udah jalan ke situ. Sampai di gerbang itu wah gelap banget Mas. Karena di sini kan belum ada lampu juga di danau ini kan. Jadi memang gelap banget, dari pertanian kalau dilihat di danau itu gelap banget. Iya, masih gelap. Gelap banget itu. Terus tanya sama satpam. Dan ternyata satpamnya itu tak kira lagi yang keliling gitu loh. Iya. Dia itu cuman di pos gitu loh. Di pos jaga gitu. Jadi di sekitar pertanian ini memang gelap banget itu loh. Mas. Nah, terus tanya, Pak, dispenser air panas mana gitu Pak? Oh itu Mas di depan gedung, terus sampean jalan ke situ nanti di depan. Oh ya udah, temanku tak suruh nunggu di depan gedung Mas. Iya. Aku masuk sendiri loh, misi. Terus waktu itu memang apa ya yang aku rasain waktu itu memang panas-panas lah, karena ya memang gelap waktu itu kan. Iya. Panas-panas. Terus waktu itu udah selesai, kita balik lagi ke rektorat. Balik lagi ke rektorat. Itu kan cerita intinya itu kan selesai jam 12-an gitu kalau nggak salah. Iya sebelum jam 12 mungkin. Iya. Nah setelah jam 12 itu kan ada, ya biasanya wayang kan ada goro-goro, dagelan kayak gitu kan. Nah setelah itu kan memang kita ya kan tujuannya kita kesini kan cuman nonton itu cerita intinya. Setelah selesai kan ya udah kita kan pengennya pulang gitu loh. Iya. Dan sebelum itu memang ada teman-teman yang sudah pulang duluan gitu loh. Iya. Udah pulang duluan. Terus itu selesai baru kita pulang. Nah pas mau pulang itu ada teman yang bilang gini, aku lapar nih,
makan yuk. Tak pikir makan jam ini neng di gitu kan. Nggih. Burjo buka kon, buka udah burjo wae gitu kan. Iya. Terus ya udah motormu ambil aja, ada yang diparkir sini Di FP, FP situ. ada yang di LPPM, Nggih. ada yang di SPMB toh. Iya. Tak tunggu di SPMB, waktu itu tak bilangin tak tunggu di SPMB wae ya gitu kan. Iya. Terus akhirnya aku jalan ke SPMB sendiri sama temanku yang parkir di situ itu masih jajan Mas di kan waktu itu kan depan di rektorat itu, ya. kan itu banyak mie ayam, bakso kan banyak yang jualan Iya. es kan waktu itu. Tak tinggal. Nah, terus dia datang terus selisih 5 menit itu yang parkir di gedung lain itu juga datang. Iya. Waktu itu. Terus pas sudah kumpul semua itu tak kira ya langsung ayo gas udah langsung gitu kan tak kira. Tak kira gitu. Waktu itu apa ya istirahat dulu lah sambil makan jajan gitu kan. Kan tadi ada yang beli es, beli bakso. Akan ini sih baik. Akhirnya duduk itu di depan akademik. Oh iya, Kan akademik. ada tangga. Iya, yang teras. Kita duduk di situ. Terus waktu itu aku kan dari rumah bawa Mas. Kopi itu kalau nggak salah 2 sampai 3 Iya. saset. Yang 2 itu udah tak habisin pas di FP. Iya, pas di FP. Kan tinggal Bikin satu. pertama tadi, iya. Kan tinggal 1. Tak buat pengennya tak habisin di sini gitu. Iya. Daripada nanti di burjo malah ada sisa kan. Nggih. Pengen gue di burjo beli lagi gitu loh. Nggih. Ini tak habisin di sini. Terus aku tuh pengennya ngisi di depan IKA. Oh iya, depan IKA ada kan dispenser itu. Itu. Aku kesana tak pencet itu kok. Ya memang awalnya ada uap gitu, air Iya. panas itu. Kok lama-lama kok nggak ada. Tak pegang kan airnya tuh. Iya. Kok tadi anyep Anyep. pisan, kok Iya. anyep pisan. Oh, berarti apa ya? Panasnya kan udah habis. Iya. Terus aku tanya meneh. Dispenser air panas selain ikan nanti. Iya. Ojo ngomong FP lah, aku mau loh kan ngono gitu. Coba takon satpam SPMB gitu. Iya. Aku tanya sama SPMB, dia jawabnya Mas dari SPMB ini sampai lurus terus ke arah Babsi ini gedung yang putih Iya. ini. Oh, yang putih ini ya. Oh, tahu gini. Terus lokasi dispensernya itu yang ini Gedung yang hijau sampingnya. ini, Oh iya. yang hijau ini. Nggih. Jadi acara-acaranya Babsi itu lurus Mas, nanti ada gedung yang warnanya hijau di depannya situ. Di depan di depan gedung hijau itu. Di depannya situ kan ada. Terus oh ya udah Pak, masih. Terus aku bilang sama teman-teman tuh. Iya. Kan sing pengen melura, aku pengen isi baju panas ki waktu itu gitu. Iya. Malah isi baju panas ini tidak dikancan dewi wae. Iya. Udah. Aku memang sebenarnya takut banget. Tapi yo tak wane-wanenya lah ya. Tak wane-wanenya. Tak beranikan jalan sendiri ke sini. Iya. Awalnya ya biasa banget Mas. Terus isi waktu itu alhamdulillah air panasnya masih banyak. Masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai lah. Waktu itu aku menghadapnya itu ke sini, ke arah danau. Arah danau. Ya kembali lagi danau waktu itu memang gelap banget ya kayak gini gitu. Iya. Jembatan juga belum ada. Terus masih nggak ada lampu penerangan, jadi Iya, gelap masih banget gelap. gitu. Aku awalnya juga nggak notice juga Mas. Gelap kok gitu loh waktu Iya. itu. Terus waktu itu kayak ada yang manggil gitu loh. Iya. Kayak ada yang gitu loh. Iya. Tak cari tuh Mas. Tak kira lagi dari dalam gedung. Iya. Tak kira dari dalam gedung itu tak lihat ke gedung, oh nggak ada orang gitu. Aku balik lagi ke Lihat danau. Iya. Nah aku agak belok ke kiri dikit, Kiri itu berarti arah sana. ke arah situ. Iya. Jadi Yang jembatan. gedung Babsi Enggak, yang jembatan ini. Oh iya. Jadi kayak menggok gini. Iya. Jadi lihat di sedikit itu ada orang jongkok. Iya. Ada orang jongkok. Aku nggak notice apa ya? Aku cuma notice ini bajunya itu kayak baju. Sampean tahu yang baju parkir sebelum ganti warna biru. Baju itu kan kayak surjan gitu jadi. Oh nggih. Baju lurek-lurek gitu. Nggih lurek niku. Aku lihatnya kayak gitu lurek gitu. Aku nggak notice Pak. Kayaknya ada orang di sini deh. Ya alhamdulillah aku syukur ada temennya gitu kan. Oke. Alhamdulillah akhirnya ada temennya. Aku selesai. Aku mau kembali ke teman-teman waktu Iya. itu. Aku jalan itu sambil lihat ke kanan kan berarti kan arah ke dia yang jongkok itu tuh. Nggih. Tak lihat dari bawah sini. Dari bawah sini kan ada bajunya ya. Iya. Naik. Kerah ini kok berhenti Mas. Jadi cuma sampai di kerah Sampai ini. kerah sini toh. Aku apa ya? Aku
aku itu masih positif thinking lah. Mungkin posisi dia itu kayak gini Mas. Iya, Mungkin kan dingkluk gitu ya kalau Mas ya. dingkluk kan dari Nunduk belakang gitu, kan iya. ininya kan Nggak kelihatan. Iya gak kelihatan kan karena rambut kita juga hitam juga kan. Iya. Terus itu gelap. Oh mungkin dia ya bungkuk gitulah. Iya. Terus akhirnya aku kembali ke teman-teman. Aku bilang, cah, tak ajak yuk, ngapa nih? Kok kamu anak mau duduk ya? Tapi orang yang sirai pikir kan kayak gitu. Iya. Sirai rakyat sih. Akhirnya waktu itu 6 orang atau 5 orang itu datang semua Mas. Nyamperin orang yang semua itu. semua penasaran semua tuh. Iya. 6 orang itu kesini semua ke depan gedung sini. Iya. Nah waktu itu kita jajar-jajar gitu Mas. Iya. Ya apa ya kayak buat benteng gitu loh. Iya. Jajar gitu loh. Nah salah satu teman itu ada yang memberanikan diri buat deket ke orang itu. Jadi mau contoh ini bibir ya. Iya. Dia kan jongkok di sini. Iya. Aku sama teman-teman di sini. Nah temanku yang maju ini dia lihatnya kayak muter gitu Mas. Memutar nyampingnya gini. Muter nyamping gini kan. Dari samping kan kelihatan Mas kepalanya atau enggak. Dari samping ini dia langsung mukanya pucat gitu Mas. Terus cah apa orangnya sirai aja. Waktu itu langsung lari semua Mas. Lari ke akademik lagi. Iya. Lari ke akademik lagi. Terus baru ngono masuk sirai masih belum percaya Mas. Balik lagi ke sini udah nggak ada, udah hilang, udah hilang, udah nggak ada orangnya gitu. Tapi tak logika gini, di sini kan belum ada jembatan. Iya. Terus akses satu-satunya kan di belakang SPB juga nggak ada waktu itu. Iya. Jadi kan akses satu-satunya juga jalannya pas aku lari sama teman-teman gitu. Tapi waktu pas lari itu nggak ada orang yang lari gitu. Nggak ada yang lewat gitu. Nggak ada yang lewat. Padahal apa ya aksesnya cuma itu. Iya. Masa ya dipikir masa nyebur ke danau, apa ya malah. Terus itu nggak ada. Ya udah emang kita berasumsi, mungkin yo apa ya dia memang menunjukin di situ gitu loh. Iya. Karena apa ya? Kalau aku nganggapnya emang ini jam-jam mereka buat apa ya? Buat eksis gitu. Iya. Karena jam-jam transisi kan malam gitu. Iya, pas malam. Kalau manusia kan siang buat kerja, malam buat istirahat gitu. Iya. Kalau jin kan ya mungkin malam itu ya memang jatahnya buat mereka keluar gitu. Iya. Ya mungkin mereka nggak terima pagi menungso wis kerja nanti awan. Sore nganti bengi mosok ya tetap rame gitu kan. Iya. Mungkin mereka lah terus aku kapan gitu kan. Iya, jangan mikirnya ngatur terus aku kapan. Ya akhirnya mungkin ya dia di situ secara tidak sengaja ya kita lihat gitu aja. Ya mungkin ya itu sih Mas, kesimpulannya itu sih ya mungkin kita saling menghargai aja waktunya aja sih. Iya. Kalau transisi ya sebisanya kita ya kalau mau aktivitas ya izin dulu atau yang nggak rame-rame banget gitu lah. Iya, karena yang itu waktunya mereka gitu aja. Iya, sama-sama jaga waktunya gitu aja ya. Iya Mas, jaga. Ya mungkin itu Mas cerita aja ya nggak banyak cuman itu aja karena ya saya itu nggak terlalu sering main di sini. Oh iya. Ya udah Mas, ini sebelumnya juga terima kasih udah mau sharing, udah mau cerita tentang pengalaman jenengan. Dan mungkin itu tadi cerita pengalaman yang bisa kami sampaikan. Seperti biasa, jangan lupa like kalau Anda suka dengan video ini. Terus kalau ada pertanyaan dan request bisa disampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih. Dadah.